Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi kita bersama zikir nafas. Tadi jam 11 ya, pembacaan kitab Wasiatul Mustafa. Selesai jam 12 baru membaca doa wa mimma bersama. Selesai membaca doa wa mimma ala kadarnya, kita makan seadanya. Selesai makan baru kita mulai zikir nafas. Kalau malam Jumat kita zikir nafasnya 2 session, 1 jam dibagi 2. Kalau untuk malam minggu zikir nafasnya hanya 1 session saja, setengah jam. Nah, yang tadi ikut zikir nafas ya, tolong diuraikan dari pertama ya, setengah jam. Dari pertama nafas masuk kita amati, nafas keluar kita amati, terus nah sampai terakhir zikir nafas ya, ada sensasi apa saja ya, ada yang bisa dilihat dan ada yang bisa dirasakan. Untuk yang hadir, tolong sensasinya ya dari awal sampai akhir diurai. Apa yang kamu alami itu yang diceritakan. Makanya apa-apa juga ya yang harus mengurai, yang menceritakan itu yang mengalami ya. Silahkan untuk Kang Wardi ya yang dari Pareang diurai sensasi-sensasinya dari awal sampai akhir. Silahkan untuk Kang Wardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi setelah saya melakukan zikir nafas tadi, saya Kanjeng merasakan suatu nikmat. Dari awal merasakan keluar masuknya nafas, itu diketemukan dengan sosok seekor naga hitam yang awalnya berputar-putar di area tubuh saya. Setelah dia naik ke ketinggian, terus menelan tubuh saya, dan setelah naga tersebut lenyap, akhirnya seolah-olah tubuh saya itu ada sedikit keluar cahaya. Nah, selanjutnya ketemu lagi dengan sosok guru besar kita, Kiai Sakur Yasin, yang dengan mesranya, mungkin walaupun itu sekedar hanya ketukan di kepala, cuman saya anggap itu suatu kemesraan, nikmat untuk saya. Dan setelah itu di belakangnya ada sosok Sabdo Balon yang hanya melihat saya tersenyum.
Lalu tiba-tiba yang berikutnya ada suara yang mengatakan bahwa ini kamu tunggu lilin untuk perjalanan kamu. Nah, setelah itu hening dan saya tidak merasakan apalagi itu badan saya, udara pun saya rasakan itu seperti tidak ada gitu. Demikian yang saya temukan dalam zikir nafas yang saya alami malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Begini ya, itu sebenarnya simbol yang sangat hebat sekali itu. Kemarin ya Gus Jaki di pertemuan yang kemarin itu kata Sabda Palon atau Eyang Semar itu berwasiat, orang yang akan bisa menuju cahaya ya itu adalah satu orang yang selalu merasa berdosa. Ketika kita selalu merasa salah ya, tidak pernah mempertahankan ego kita ya, apa-apa ya udahlah saya yang salah, saya nggak bisa apa-apa. Nah, orang yang demikian itu kata Eyang Semar adalah orang yang punya kesempatan untuk bisa menuju ke cahaya. Dan tadi Kang Wardi ya dari awal datang ular naga hitam. Ular naga hitam itu muter di sekelilingnya ya, muter. Nah, terus dimakan. Nah, otomatis ketika dimakan ya, itu kita kan di dalam. Berarti ketika sampean dimakan oleh ular naga ya, yang warna hitam tadi, yang kelihatannya kan warna hitamnya, ya kan? Nah, warna hitam itu sebenarnya simbol bahwa kita manusia itu, Kang Budi, ya, tidak boleh merasa benar, masih mending merasa salah. Itu maksudnya mah. Yang diperlihatkan kita kepada orang lain itu kesalahan kita, bukan kebenaran. Ya. Nah, tadi kalau orang yang selalu merasa bersalah, dia merasa hitam, nggak bisa apa-apa, nggak punya ilmu, nggak bisa apa-apa. Nah, itu simbolnya hitam. Orang bener itu pasti ngakunya salah. Nah, salah itu warna hitam. Kalau orang salah ngakunya benar. Kalau orang salah ngakunya benar, dia hanya memakai baju putih, ya kan? Putih bajunya saja. Moralitas di dalamnya bobrok kan? Ya nggak, Bik? Ya artinya begini, bukan nggak boleh memakai baju warna putih, ya. Tapi disesuaikan dengan kolbu kamunya. Kalau kolbu kamunya bersih, pakaiannya putih itu lebih bagus, ya kan? Tapi yang sederhana seperti tadi, ya, seperti tadi,
yang sederhana itu kita memperlihatkan kepada orang lain ya bahwa kita itu ya selalu bersalah, selalu berdosa. Mother kita bisa apa sih? Mau konon kah? Nah, itu simbol warna hitam. Nah, setelah itu naik sampeannya, karena hitam itu hanya simbol kan, bertemu dengan guru mulia kita Buya Sakur, dan kamu dipegang kepalanya, ubun-ubun ya. Ubun-ubun itu ya perangkat kita online dengan Allah itu terhubungnya melalui ubun-ubun ya. Nah, ketika kita dipegang oleh guru mulia kita Buya Sakur, ubun-ubunnya ya, itu secara langsung ya diharapkan agar kamu selalu terhubung online dengan Allah. Itu yang diharapkan gitu. Nah, sudah seperti itu, ketemu dengan guru mulia kita, terus gimana lagi kan? Di belakangnya ada sabda palon. Oh, di belakangnya ada Ki Semar, ya ada Eyang Semar, ada Sabda Palon, dan beliau hanya tersenyum. Oke, beliau tersenyum, Eyang Sabda Palon tersenyum. Ya artinya Eyang Sabda Palon ini kan leluhur kita ya, leluhur orang-orang Jawa, leluhurnya orang-orang Sunda, leluhur orang-orang Nusantara. Mungkin ketika beliau tersenyum ya, beliau berharap ya Nusantara ini tolong dijaga. Karena apa ya, kita makan di mana? Di sini. Kita minum di sini. Kita buang air besar ya di sini. Jadi tanah suci itu di sini. Tanah suci kita itu di sini, di mana kita tempat makan, mandi, minum ya di sini. Gitu. Nah, setelah itu Kang Wardi ada kalimat apa? Ada kalimat Oh, itu lilin. Lilin ya. ada suara. Di depan ada lilin, terus Ada suara. ada suara. Maksudnya, kamu tunggu lilin tersebut untuk sebagai jalan hidup kamu. Kamu tunggu lilin tersebut ya untuk jalan hidup kamu. Coba kemana simbolnya? Ini simbol sangat bagus sekali. Satu, lilin yang hidup, lilin singkurip ke kemudian satu lilin yang hidup ya itu bisa menghidupkan ya 1.000.000 lilin yang sudah mati. Lilin yang hidup dan lilin yang mati ini simbolnya apa? Ya. Orang itu untuk bisa diajak berpikir itu sangat sulit. Padahal di Al-Quran Allah berapa kali bilang ya tafakkarun, ya tafakkarun, ya tafakkarun. Tapi kenyataannya kita sulit untuk berpikir. Lebih senang mengkonsumsi ya dogma-dogma yang hanya kita bekerjanya sedikit dan mendapatkan surga. Hanya terpatok di situ saja. Sementara pikirannya ya lebih baik mati kadang-kadang daripada harus berpikir. Ya kan? Nah, orang yang lilin-lilin yang mati ini ya simbol dari orang-orang yang ya pikirannya masih tertidur, belum ada kesadaran. Sementara ketika Kang Wardi tadi dikasih lilin,
Itu artinya terus ada kalimat apa tadi? Untuk petunjuk hidup kamu. Ya, untuk petunjuk hidup kamu. Di simbolis itu, ya. Api itu diibaratkan sebagai ya setitik cahaya ilahi di kolbu kamu. Setitik cahaya ilahi yang ada di kolbu kamu. Nah, kamu bekalnya itu saja dulu di kolbu, tinggal cahayanya diperbesar saja dengan perilaku kamu yang baik, yang benar. Hubungan kamu dengan sosial, dengan orang-orang dekat, hubungan kamu dengan semesta, dengan binatangnya, dengan tumbuh-tumbuhannya, dengan airnya, dengan udaranya. Ya. Tinggal dipermesra saja hubungan kita dengan Allah, dengan semesta, tinggal dipermesra. Nah, api di sini, lilin di sini, itu juga simbol, ya. Kalau memang lisan kita belum diizinkan oleh Allah untuk berbicara, lebih baik kita diam saja dulu. Karena kalau kita memaksa berbicara, umat rusak. Paham nggak? Paham. Kalau orang yang sudah diizinkan oleh Allah lisannya untuk ngomong, ya, itu seperti buah mangga yang sudah dikupas. Berapa ribu hadirin, ya, buah mangga ini disediakan di depannya, kan? Sudah tinggal makan. Artinya orang yang diizinkan oleh Allah, ketika dia berbicara, omongannya apa saja jelas, maqasidus syar'inya sampai. Orang muter-muter kah? Oh, bakal ngomongnya muter-muter, pikirannya jelas beli. Gelibet, tujuannya apa? Beli paham. Nah, orang yang diizinkan oleh Allah ini, ya, seumpamanya ada 1000 jamaah yang mendengar, ya. Kalau orang yang lisannya diizinkan oleh Allah, itu di setiap di depannya itu dihidangkan mangga yang sudah tinggal makan. Artinya, ya, kajian orang yang lisannya sudah diizinkan oleh Allah itu jelas, tinggal seperti mangga, tinggal dimakan. Nah, yang memaksakan diri, ya, yang memaksakan diri, omongannya pengen didengar oleh orang lain, sementara perilakunya tidak sesuai. Itu seperti apa coba? Umpamanya seperti mangga pentil. Belum pentil kah? Wes, busuk. Mangga pentil busuk. Di dalamnya ada ulatnya. Setiap jamaah, semua yang hadir itu disuguhkannya itu. Semua. Karena apa? Uraian-uraiannya ini nggak sampai tempat gitu. Semakin dia banyak bicara, semakin apa? Banyak menimbulkan pertengkaran. Jadi seperti dihidangkan tadi mangga pentil, busuk, terus ada ularnya, ada ulatnya. Disediakan semua ke jemaah, ada 1000 jemaah yang hadir, disediakan itu semua di depannya, dipaksa harus dimakan. Kira-kira mutah tak beli? Itu realita yang terjadi seperti itu. Semakin banyak ngaji, semakin senang bertengkar. Karena apa? Tadi orang yang lisannya belum diizinkan oleh Allah, ya, memaksakan diri ingin dihormati, merasakan diri ingin dimuliakan. Dah? Nah, tuh, ya, Kawardi. Jadi
sudah sampean ibarat api masih kecil ya, ditutup bae dikit engkau nonggoni bulan-bulan bahaus bulan-bulan mau selas mana metua yakin disiram yakin gede, yakin disiram yakin gede. Nah dah sampean ya dari zikir nafas tadi diisyaratkan oleh Allah untuk memperbesar cahaya ilahi yang ada di kolbu kamu. Oke ya. Nah untuk yang kedua Gus Jaki coba uraiannya. Diurai yang untuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah setelah tadi melakukan zikir nafas di 10 menit pertama itu belum terasa apa-apa guru, masih biasa. Yang saya rasakan itu cuman dadanya nyaman, enak lah. Kemudian kesananya 10 menit kesana saya diperlihatkan oleh Allah, alhamdulillah itu ada seekor burung elang tapi gede kayak elang atau Raja Wali? Raja Wali. Oh, Garuda apa? Raja Wali. Sayapnya besar sekali. Saya diajak naik ke atasnya terus ikut terbang. Setelah terbang itu si burung itu menebarkan wewangian di seluruh Nusantara, balik lagi ke perbatasan Nusantara, balik lagi sambil bolak-balik itu menebarkan wewangian. Saya bilang berapa kali bolak-baliknya? Si burung itu berkata sampai wewangian ini masuk dan menyatu dengan penghuni yang ada di Nusantara, penghuninya mungkin. Setelah selesai entah berapa kali itu saya diajak ke perbatasan, coba kamu hirup pakai hidung sebelah kanan yang di Nusantara, sebelah kiri entah daerah mana atau perbatasan daerah mana, itu di sebelah kanan wangi tapi di sebelah kirinya enggak wangi ya. Terus dia berkata nanti wewangian ini akan menyebar sampai ke luar perbatasan. Setelah itu saya turun, ya diajak turun di pesisir pantai. Kemudian seperti biasa ratunya muncul lagi membawa delman tuh ya, kereta kencana. Saya diajak masuk ke dalam laut. Di sana biasa masuk kerajaan lagi yang ada di dalam kerang itu, musyawarah lagi guru. Tapi di sini sekarang yang hadirnya itu yang memimpin biasa guru rohani kita Buya Syakur, Gus Dur. Tapi sekarang yang diajaknya itu raja-raja Nusantara terdahulu. Kan kemarin mah apa? Para wali ya. Sekarang raja-raja Nusantara yang dipimpin oleh Prabu Siliwangi. Kemudian Buya berkata, guru saya berkata, gimana berapa persen lagi? 10% lagi. Ya udah, persiapkan anak-anak cucu kalian untuk membangun Nusantara. Ini yang keburu habis dulu. Oh, pasti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin ya, mungkin ya, 17 Agustus kemarin ya, Presiden kita Bapak Joko Widodo ya itu menyelenggarakan 17 Agustusan pertamanya di IKN di ibu kota Nusantara. Ya kan, baru kemarin kan tanggal 17, sekarang 18 kan, selisih 1 hari. Jadi kalau kabar ya mungkin masih hangat ya, masih hangat. Seiring dengan ya Presiden Jokowi 17 Agustusan di ibu kota Nusantara ya, ketika kita melihat betapa megahnya ibu kota Nusantara. Jadi Indonesia ini kayak Indonesia modern gitu ya, melihatnya ini indah gitu kan. Kehijauan hutan-hutannya terlihat, kemegahan gedung-gedungnya tinggi gitu kan. Nah, mungkin ini juga ya yang mendorong ketika ada di antara kita yang zikir nafas, informasinya masuk ya. Informasinya masuk berarti ini informasi terbaru ya. Nah, informasinya kamunya Ki, waktu naik Raja Wali itu kamunya naik, oke. Jadi yang ikut zikir nafas naik ya, burung Galudra atau burung Raja Wali dia keliling di seputar Nusantara dan menebarkan bau wewangian ya. Menebarkan bau wewangian itu sebagai isyarat insya Allah ya, nanti yang pada bertengkar ya, yang merasa umpamanya golongannya paling baik ya, yang merasa umpamanya memaksakan diri bahwa golongan kita ini paling bagus ya, nanti insya Allah itu terkikis sedikit demi sedikit, terkikis ya. Yang ada itu adalah silih wangi, saling menebarkan keharuman. Bakal saling menebarkan keharuman kok, bakal sing bagus diceritakan, bakal sing blesak disimpan. Dudu sebaliknya. Kemarin kan sebaliknya ya. Nah, ketika Raja Wali itu keliling menebarkan kebaikan-kebaikan, dan insya Allah nanti ya moralitas bangsa ini akan membaik. Insya Allah moralitas bangsa ini akan membaik dan negara kita akan menjadi negara yang ya artinya tanahnya subur ya, kolbu-kolbu penghuninya ini hati-hatinya jernih, bening, kesadaran kepada alam semestanya tinggi gitu kan ya, dan membangun negeri Indonesia ini dibangun di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya di bumi Nusantara ini insya Allah nanti banyak orang yang berkesadaran bahwa kita itu lahir di sini, makan di sini, minum di sini, dan ini tanah suci kita, Indonesia. Kita orang Jawa, kita orang Sunda, kita orang Batak. Nah, setelah menebar itu Raja Wali tadi, Gus ya, kamu datang, ada tadi apa namanya?
Iya, kamu sampai ke pesisir pantai dan ada apa? Yang delman itu namanya? Nah, ada kereta kencana. Ada kereta kencana, kamu dijemput oleh putri ya. Terus masuk ke lautan, ke dalam. Nah, di situ ya di kerang emas yang besar itu ya terbuka. Di sana kamu masuk. Di dalamnya sedang ada musyawarah. Yang hadir diantaranya tadi, yang hadirnya raja-raja, yang di depannya ada guru mulia kita, Buya Sakur, ada Gus Dur, terus, iya, yang Semar ada nggak? Oh, yang memimpin Prabu Siliwangi. Nah, kalau yang memimpinnya Prabu Siliwangi itu sesuai ini maksudnya dengan tadi menebarkan ya burung Raja Wali yang menebarkan wewangian itu. Siliwangi itu kan simbol saling memberi harum. Siliwangi itu saling memberi harum dan saling menceritakan keharuman. Sili Asa, Sili Asi, Sili Asu. Nah, itu yang memimpinnya Prabu Siliwangi itu ya berarti beliau sedang bermusyawarah ya tentang Nusantara ke depan. Ya. Semoga impian kita semua ya Nusantara ini bisa menjadi apa namanya? Dunia. Mercusuar dunia gitu kan. Terus apa tuh yang emas-emas itu? Indonesia emas ya, menuju Indonesia emas. Alhamdulillah ya, dari tiga nafas ya, ruang dari alam ketinggian memberi informasi yang sangat akurat sekali ya, artinya sesuai dengan yang lagi ini gitu. Iya, pastinya senggang 1 hari kan, berarti informasi ini masih update. Ya artinya masih terbaru gitu. Ya, dah itu uraiannya. Sekali lagi, coba Sibik coba, Bik diurai Bik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya pada saudara Kanjeng Sarif sebagai guru mulia kita. Pertama-tama masuk ke alam bawah sadar tuh melihat naga hijau sama putri. Naga hijau sama putri. Terus? Kemudian melihat kayak pintu kerajaan tuh kan. Oh iya, pintu besar gitu ya. Dan ada banyak candi-candi gitu. Betul ya. Ada prajurit-prajurit kelihatan. Enggak ada, tapi aja apa? Kayak pintu gerbang besarnya gitu. aja. Oke. Kemudian lihat perkotaan tuh Kanjeng Sarif dari atas, gedung-gedung tinggi, ada di sana. ada bagus, modern banget ya. modern banget. Oh iya, Kanjeng Sarif itu ada intuisi kalimat ini. Banyak jalan mengenal aku, tetapi akulah yang paling tahu jalan. Udah gitu aja Kanjeng Sarif. Sebelumnya minta maaf dan terima kasih. Wah, ini keren banget ini, bagus banget. Tadi Dik kalimatnya gimana? Banyak jalan mengenal aku. Banyak jalan untuk mengenal aku, untuk mengenal Allah.
Tapi akulah yang paling akulah yang paling tahu jalan. Banyak jalan menuju aku, tapi akulah yang paling tahu jalan. Dah. Sekarang gini. 73 golongan. Ya. 73 golongan. Ya, hanya satu yang masuk surga. Iya kan? Dari 73 golongan hanya satu yang masuk surga. Nah, kita urai dari satu sisi dulu ya, sebelum kita mengurai sisi yang lain. Nah, 73 itu bisa saja kamu menemui orang tokoh-tokoh Kawardi ya, 73 orang itu belum tentu kamu menemukan dari 73 orang itu satu orang yang benar. Saking sulitnya mencari orang yang benar. Satu sisi ya, ketika kamu bertemu dengan 3 tokoh yang kamu sebut ini kekasih Allah, ini kekasih Allah, ini kekasih Allah, belum tentu dari 73 orang itu satu orang yang benar, belum tentu. Satu sisi. Di situ ada isyarat bahwa untuk mencari orang benar itu yang memang sulit. Di kajian-kajian Buya, ya, di kajian guru mulia kita, mencari waliullah itu, ya, sama dengan mencari jarum di tengah lautan. Mencari orang soleh itu, kekasih Allah itu saking sulitnya, ya, sama sulitnya dengan mencari jarum di tengah hutan, atau minimal mencari jarum di tengah jerami saja. Artinya untuk mencari orang soleh, para kekasih Allah, yang memang sulit. Karena apa? Beli di dedeh ninggalan, bakal wong bener mah pasti kenang Gusti Allah disumputaken. Orang benar itu nggak mungkin ditaruh di tempat yang rame, pasti disembunyikan. Nah, itu uraian satu sisi, ya, satu sisi. Nah, sisi yang lain disesuaikan dengan kalimat tadi, ya. 73. 7 sama 3 berapa? 10. Setuju 10? Yuk, kita urai angka 10. 1, 0. Ya. 1 ini apa? 0 ini apa? 1 ini wujud namanya. Yang 0 ini maujud. Satunya wujud, 0-nya maujud. Kamu sekarang ada bayang-bayang, ada bayang-bayang. Kalau kamunya nggak ada bayang-bayang, ada nggak? Adanya kamu berarti karena adanya bayang-bayang. Kita itu ada karena adanya Allah. Kalau Allahnya nggak ada, kita ada nggak? Nah, satu, ya, orang yang punya hak masuk surga itu adalah, ya, orang-orang yang sudah memposisikan dirinya seperti bayang-bayang. Wali-wali, jare Gusti Allah, wali-wali kita itu, wali-waliku, ya, itu siapapun yang sudah memposisikan dirinya sebagai wayang. Ya. Wali-waliku itu adalah orang yang memposisikan dirinya sebagai wayang. Gitu. Jadi
bayangan ya itu tidak akan bergerak sebelum majikannya bergerak. Iya enggak? Bakal kita yang gerak, bayangannya kita gerak beli. Gerak, bakal kita yang menang. Kita yang menang. Seperti itu kan? Iya. Jadi kita ini seperti bayang-bayang, tidak akan bisa bergerak kalau tidak digerakkan gitu. Jadi yang dari Sibik ya nasihat ya, nasihatnya lebih ke bahwa posisikanlah dirimu sebagai bayang-bayang Tuhan saja. Dah, gitu aja cukup untuk pertemuan kali ini. Semoga saja ada manfaatnya ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 41 menit.